Perlu diingat bahwa tumbuhan dan alga juga merupakan makhluk hidup. Lalu, bagaimana mereka berinteraksi dengan hewan? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita bahas kali ini adalah 10 hewan yang berinteraksi dengan tumbuhan dan alga. Penasaran hewan-hewan apa saja? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Oke, kita mulai dengan hewan yang berwarna hitam dan putih. Nomor 10, panda. Meskipun termasuk karnivora, panda bukanlah hewan pemakan daging. Namun, mereka tertarik dengan satu jenis tanaman yang berbatang keras, bambu, yang merupakan makanan utamanya. Meskipun lambungnya adalah lambung hewan karnivora, ada beberapa mikroorganisme di lambung panda yang membantu pencernaan bambu. Hewan selanjutnya juga memiliki kemiripan dengan beruang. Bedanya, mereka hidup di dunia bagian selatan. Nomor 9, koala. Marsupialia khas Australia ini merupakan hewan yang hidup di pohon. Untuk jenis pohon yang mereka tinggali, mereka memilih pohon eukaliptus yang daunnya dapat sekaligus menjadi bahan pangan dan sumber air. Kehidupan koala sangat tergantung dengan pohon eukaliptus. Sampai-sampai mereka dapat tidur di sana. Ngomong-ngomong soal tidur, hewan berikut merupakan ahlinya. Nomor 8, sloth. Adalah mamalia senatran yang hidup di selatan Amerika. Pergerakan mereka sangatlah lambat. Saking lambatnya, tubuhnya ditumbuhi alga. Bukannya mengganggu, alga ini justru memberikan slot perlindungan dalam bentuk kamuflase yang membuatnya tersamarkan dari predator. Masih membahas tentang hewan yang hidup di pohon. Kali ini kita akan berkunjung ke pulau yang berada di selatan Afrika. Nomor 7, lemur. Adalah primata yang tergolong primitif yang dapat ditemukan di Pulau Madagaskar. Di pulau ini, lemur beraneka ragam. Seperti koala, lemur juga berketergantungan dengan pohon. Namun, jenis pohon yang digemari oleh lemur lebih bermacam-macam, karena setiap jenis lemur masing-masing memiliki pohon yang berbeda sebagai sumber makanannya. Nomor 6, semut pemotong daun. Adalah sekelompok semut yang hidup di Amerika Selatan.
mereka mendapatkan namanya dari kebiasaan mereka memotong daun. Namun, mereka tidak memakan daun ini. Daun yang dipungut ke sarangnya nantinya menjadi bahan penumbuh jamur yang menjadi sumber makanannya. Inilah contoh serangga yang dapat bercocok tanam. Oh iya, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat-ingat untuk like ya. Nomor 5. Lebah. Seperti halnya semut, lebah adalah serangga yang sosial. Mereka terkenal membuat madu dalam sarangnya. Namun, bagaimana caranya mereka membuat madu? Untuk itu, mereka membutuhkan nektar yang berasal dari bagian tumbuhan yang disebut dengan bunga. Di saat lebah mengambil nektar, serbuk-serbuk di stamen dapat berpindah ke pistil, membuat bunga tersebut terpolinasi. Hubungan saling menguntungkan antara lebah dan bunga. Nomor 4. Ubur-ubur. Hewan berlengan banyak yang berenang di laut ini dapat bersimbiosis dengan alga. Beberapa spesies menggunakan alga sebagai sumber energi karena alga dapat berfotosintesis. Saat adanya matahari, ubur-ubur berenang ke permukaan. Namun saat matahari terbenam, mereka berenang ke tempat yang lebih dalam. Nomor berikutnya adalah kerabat dari ubur-ubur. Namun bedanya, hewan ini tidak dapat berenang. Nomor 3. Terumbu karang. Orang-orang yang keliru menganggap hewan ini sebagai tumbuhan. Namun nyatanya hewan ini adalah kelompok Cnidaria yang terdiri dari polip. Namun mereka bersimbiosis dengan alga yang dapat berfotosintesis dan memberikan mereka makanan. Simbiosis ini sangatlah penting untuk kehidupan di laut. Masih seputar hewan laut, hewan selanjutnya mengambil kekuatan tanaman itu sendiri. Nomor 2. Siput Costacea. Siput laut seperti nudibranch dapat mencuri racun dari anemon yang mereka makan. Namun dalam kasus siput laut yang sering disebut sebagai siput domba ini, mereka merombak klorofil dari tanaman. Fenomena ini disebut dengan kleptoplasti, di mana mereka dapat menggunakan klorofil ini untuk fotosintesis layaknya tanaman. Hewan terakhir berperan penting untuk kehidupan tanaman. Penasaran dengan sosoknya?
setelah recap ini dulu ya. Nomor 10, panda. Nomor 9, koala. Nomor 8, sloth. Nomor 7, lemur. Nomor 6, semut pemotong daun. Nomor 5, lebah madu. Nomor 4, ubur-ubur. Nomor 3, terumbu karang. Nomor 2, Costacea atau siput laut domba. Dan juara nomor 1 pada episode kali ini adalah hewan yang menjaga tanaman tetap subur. Itulah Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Mungkin terlihat menjijikan dan dungu, namun siapa sangka cacing ini merupakan pahlawan yang tersembunyi. Sebagai decomposer, mereka memakan sisa organik yang ada di tanah, dan residu dari hasil konsumsi cacing ini adalah unsur-unsur hara seperti nitrogen. Unsur-unsur ini sangat penting untuk tanaman, karena inilah bahan dasar makanan tanaman yang nantinya diproses melalui fotosintesis. Itulah sebabnya cacing yang masih kecil ini memiliki peran besar untuk kehidupan bumi. Hewan apa favorit kalian? Tolong tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.